Pasal yang ke-32 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Baik sahabat yang diberkati oleh kasih karunia Tuhan, kita melihat pembacaan kita hari ini adalah Mazmur 32 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Allah di pagi hari ini, kalau kita membaca dua ayat dari Mazmur yang ke-32 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua ini, maka kita akan menemukan sebuah kisah korelasi di dalam Mazmur 51. Di situ kita akan melihat sebuah relasi sintaktis di situ, di mana Mazmur 51 juga adalah merupakan the confession of the King David. Bagaimana Daud melakukan pengakuan dosa di dalam Mazmur 51. Ini berkaitan dengan kesalahan atau pelanggaran, bahkan dosa persinahan, pembunuhan berencana, penipuan yang dilakukan oleh Raja Daud berkaitan dengan Betseba, istri Uria. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, kata berbahagia ini digunakan paling banyak sekali dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Mazmur, digunakan berulang-ulang. Nah, untuk menggambarkan menggambarkan pengertian berbahagia ini, kita akan melihat banyak ayat. Di sini ada belasan ayat yang akan kita lihat. Tetapi pagi hari ini saya mau memberikan sebuah stretching bagi kita, bahwa berbahagialah manusia yang diampuni dosanya. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki, tidak ada kebahagiaan yang paling luar biasa yang dapat ditemukan oleh manusia di bumi ini, selain daripada mengetahui bahwa pelanggaran dan dosanya diampuni. Mengapa demikian? Karena Roma 6 ayat 32 berkata bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 6 ayat 23 juga dikatakan bahwa upah dosa adalah kematian. Karena itu dengan menyadari karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya, yang mendaraskan hidup, yang menerima Tuhan Yesus oleh iman percaya kita, seperti di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 yang 9 yang berkata bahwa oleh iman kita diselamatkan bukan hasil usaha kita. Maka itu menjadi sebuah sesuatu yang paling berbahagia di muka bumi ini. Tidak ada kebahagiaan lain ketika seseorang diampuni pelanggaran dan dosanya. Dia mengetahui bahwa dia telah bebas, dia telah dimerdekakan. Ada sebuah analogi sederhana yang ingin saya seberangkan bagi kita, adalah ketika seorang penjahat melakukan kejahatan yang dinilai secara hukum oleh negara dan kemudian dihukum, dimasukkan dalam penjara seumur hidup. Bapak Ibu bayangkan dalam penjara seumur hidup seorang terpidana yang diputuskan oleh pengadilan dihukum seumur hidup, maka ruang geraknya sangat terbatas. Saya tidak tahu isi hati daripada orang yang terpidana ini, tapi saya dapat membayangkan sendiri bagaimana putusnya harapan. Tidak ada lagi harapan karena segala usaha yang dia lakukan di pengadilan, dari pengadilan tingkat 1 sampai ke Mahkamah Agung, semuanya ditolak. Tetapi pada suatu hari ada gerasi dari presiden yang membebaskan orang tersebut. Pasti reaksinya sangat luar biasa. Dia paling berbahagia di bumi ini karena dia menikmati kebebasan. Terlebih lagi Bapak Ibu, kita semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini ditebus oleh Yesus Kristus. Ini dibahasakan oleh Daud yang menyadari bahwa dia, keberdosaannya dia, sikapnya dia, perilaku karakter dia dalam konteks berbuat dosa
dalam satu perbuatan dosa menyeret perbuatan dosa yang lain. Bagaimana Daud mengizinkan hawa nafsu menguasainya, kemudian berzina dengan Batseba, merancangkan pembunuhan berencana terhadap suaminya, orang yang dia tiduri sendiri, dan membunuh orang yang dia tiduri sendiri dengan mengatur pembunuhan berencana. Ini adalah sebuah perbuatan yang jahat dan dia ditegur oleh Nabi Nathan. Tetapi puji Tuhan, Daud menyadari kekeliruannya dan dalam pasal Mazmur 32 dan Mazmur 51 sebagai sebuah relasi sintaktis itu menunjukkan bahwa ada pengampunan di situ. Itulah sebabnya Daud membahasakannya berbahagialah. Nah, kalau kita membaca berbahagia ini, maka kita akan menemukan beberapa hal mengenai berbahagia ini. Dalam Matius pasal yang kelima, Tuhan Yesus dalam pengajaran di atas bukit berkata makarios. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang berbahagia, maka kita akan menemukan yang pertama, berbahagia itu berbicara tentang disiplin dari Allah atau syadai kepada kita. Kita dapat membacanya dalam Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi berbahagia bagi kita adalah kalau kita didisiplin oleh Allah. Seringkali kan dalam perjalanan hidup ini ada banyak di antara kita yang enggan sekali untuk menerima didikan, menerima teguran, advice, dan saran. Tetapi berbahagia yang dibahasakan oleh Ayub di sini adalah berbahagialah bahwa manusia yang ditegur oleh Allah. Itulah sebabnya di awal tadi saya bernyanyi sebuah pujian bagi kita bahwa peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Ini sesuatu yang luar biasa. Makarioslah setiap kita, berbahagialah setiap kita jika kita didisiplin, ditegur oleh Allah. Karena Allah menghendaki kita untuk berjalan dalam hukum-hukumnya, dalam peraturan-peraturannya, dalam Tauratnya, dalam terang kebenaran. Jadi berbahagia adalah sebuah disiplin. Berbahagia di sini artinya ada sebuah disiplin oleh sadai, berbahagia. Artinya relakanlah hatimu, bersyukur sekali bahwa kita memang ditegur oleh pencipta kita. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Tuhan, ada banyak orang dalam hari-hari hidup ini yang memang tidak bisa ditegur, tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima masukan, tidak bisa menerima didikan. Dia berkata bahwa saya tahu, saya tidak perlu dinasihati, saya tidak perlu ditegur. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang kita perlu tuntunan, disiplin, dan didikan daripada Tuhan. Dan itu adalah cara Tuhan memang untuk mendidik, melatih kita. Yang kedua, kita dapat menemukan disiplin berbahagialah kalau kita didisiplin. Ada di dalam Mazmur pasal yang ke-94, ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan dan yang kau ajari Taurat-Mu. Bapak Ibu, dalam konteks berbahagia ini, yang pertama adalah disiplin oleh Syadai. Berbahagialah setiap Anda dan saya jika dalam proses menjalani hidup ini kita ditegur oleh Allah, kita didisiplin oleh Allah. Ini penting sekali. Firman Tuhan berkata bahwa anak yang tidak dididik, yang tidak ditegur adalah anak-anak gampangan. Tentunya kita bukan teknon, anak-anak yang gampangan. Tapi kita menjadi anak-anak yang memang didisiplin, dididik, dilatih, diajari lewat berbagai peristiwa hidup yang kita hadapi. Sehingga kita dapat menjadi anak-anak yang mengerti kehendak Bapa, kehendak Allah, yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Karena itu memang yang dikehendaki. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 juga di situ katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut para pencemooh, yang tidak duduk dalam kumpulan para pencemooh dan pendosa, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ini berbicara tentang belajar dan hidup dalam firman Allah. Jadi paling berbahagia jika setiap kita belajar dan hidup dalam firman Allah.
Dalam Yohanes pasal yang ke-32 dijelaskan di situ bahwa if you know about the truth shall make you free. Kata free di situ dalam pengertiannya juga ada set captified from the dominion of Satan. Nah, Bapak Ibu, dalam morning devotion di pagi hari ini adalah hal yang paling berbahagia adalah kita belajar hidup dalam firman Allah. Kita belajar hidup membenamkan diri dalam firman Allah. Tidak ada hal yang lain selain kita berbahagialah kita jika kita belajar dan hidup dalam firman Allah. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tidak ada hal yang lain yang membuat kita bertumbuh selain kebenaran perkataan-perkataan Yahweh, perkataan-perkataan Elohim. Itulah yang memberi hidup kepada kita. Karena itu berbahagialah setiap kita yang belajar dan hidup dalam kebenaran. Ada sebuah lagu yang luar biasa. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, firman Tuhan itu memberi hidup. Dalam catatan-catatan Mazmur, firman Tuhan seperti madu yang menguatkan kita. Firman Tuhan menjadi sau yang kuat bagi kita karena firman Tuhan adalah perkataan-perkataan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Tuhan, dengan membaca kebenaran ini maka kita dapat menemukan 4 fungsi kebenaran. Belajar dan hidup dalam firman Allah. Alkitab membahagiakan kita, berbahagia, beruntunglah sangat jika kita belajar dan hidup dalam firman Allah. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-6, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 berkata kepada kita, Pasagrafe Theopnetos kai Ophilimos pros didaskalian pres eparnotosin ten iodio kaiosune. Itu menjelaskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat sekali untuk apa? Untuk mendidik kita, untuk membawa kita kepada kebenaran, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan. Dengan demikian tiap-tiap orang diperlengkapi untuk perbuatan baik. Itu 4 fungsi firman tadi. Karena itu berbahagialah setiap kita jika kita belajar dan hidup dalam firman Allah. Mazmur 119 ayat 9 berkata, bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya menjadi bersih, yaitu dengan firman. Tidak ada hal yang lain, hanya firman-Mu. Saya teringat Matius pasal 4 menjelaskan bagaimana Yesus berhadapan dengan iblis di padang gurun. Di situ dijelaskan 4 kali Yesus tidak menengking iblis dalam menjalani doa dan puasa. Di situ kita menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak mengusir dan menengking, hei setan, iblis engkau pergi. Ketika terjadi pencobaan di situ, maka Yesus menggunakan 4 kalimat. Di situ kita dapat melihat dia berkata ada tertulis. Ada tertulis waktu itu Alkitab 66 kita belum ada konsili, belum ada Bapak Gereja untuk bersidang dan merumuskan Alkitab, belum ada. Tapi di era itu, era Yesus Kristus, sudah ada Taurat, sudah ada kitab para nabi, di situ nabi-nabi kecil, nabi-nabi besar, Zabur, dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bahwa Yesus menggunakan skrip-skrip itu menjadi senjatanya dia. Dia berkata ada tertulis. Bapak Ibu, kalau Yesus saja menggunakan hal seperti itu dalam pencobaan, maka ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa hidup, ada firman Tuhan dalam situasi-situasi yang kita hadapi, firman Tuhan juga menjadi dasar bagi kita bahwa ada tertulis. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, jadi berbahagialah kita yang belajar dan hidup dalam firman Allah. Yang berikut, Mazmur pasal 2 ayat 12, berbahagialah orang yang berlindung kepada Yahweh. Setiap orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya. Bak Tuhanlah yang menuntunnya. Setiap orang yang berlindung
kepada Tuhan akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya. Sebab Tuhanlah yang menaunginya, sebab Tuhanlah yang menaungi, bahkan nubuatnya sebagai pencipta. Seperti itu kira-kira, kurang pas saya lupa liriknya, tapi awalnya seperti itu. Bapak Ibu, berlindung kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung, yang mendaraskan hidupnya, yang menaruh pengharapannya. Karena memang hanya Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain lagi. Semua ciptaan Tuhan itu memiliki, semua yang kita berharap kepada manusia memiliki keterbatasan dalam hidup. Hanya pribadinya sendiri yang tidak terbatas, yang divine. Itulah dibahasakan, dinarasikan oleh Mazmur 121 bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur memberi stretching pada yang menjadikan langit. Karena memang penolong kita hanya satu-satunya, yang pencipta itu Yahweh, itu Tuhan. Ada banyak yang bisa manusia jadikan penolong dalam hidupnya. Uangnya, harta, kekayaan, gelar, jabatan, status sosial, orang kuatnya, koneksinya. Tapi mereka bukan pencipta, mereka juga fana, memiliki keterbatasan. Hanya Allah saja yang menjadi penolong kita. Yang berikut yang menjadi sorotan kita di sini adalah Mazmur 32 ayat 1 dan 2 tadi. Bahwa berbahagialah bahwa dosa kita diampuni. Ini menjadi sebuah sesuatu yang berharga sekali di dalam hidup ini. Bahwa tidak ada hal lain yang begitu membahagiakan saudara dan saya adalah bahwa saudara dan saya diampuni dosanya. Karena memang tidak ada manusia di bumi ini yang dapat mengampuni dosa kita. Tidak ada ritual agama apapun di muka bumi ini yang dapat mengampuni dosa kita selain daripada Tuhan sendiri. Dosa adalah kemelesetan atau pelanggaran, kemelesetan atau disappointed, tidak tepat sasaran. Ada begitu banyak definisi dosa. Kita dapat menemukan pengertian dosa pada konteks ini adalah hamartia atau disappointed, pelanggaran. Kita juga dapat menemukan pengertian dosa yang lain, ada adakia, ada parabates, rebellion to God. Tapi di sini adalah melesetnya target yang ditetapkan dan tidak lagi oleh ketidaktahuan tetapi secara sengaja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, pengampunan Allah digambarkan sebagai kebenaran kepada kita. Diberikan kepada kita orang-orang berdosa atas kemurahan Tuhan dan pertobatan kita diperhitungkan. Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Yohanes pasal 3:16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita sudah ditebus oleh kasih karunia Tuhan, dan sebagai respon ucapan syukur atas ketertebusan, atas keselamatan yang kita sudah dapat, maka ucapan syukur kita adalah hidup kita berubah. Kita tidak lagi berbuat dosa. Hidup kita sebagai respon akibat ketertebusan, kita ucapan syukur kita adalah hidup kita berubah. Mengikuti kebenaran sesuai dengan kebenaran. Nah, inilah yang seharusnya kita lakukan. Jadi manusia yang paling berbahagia di bumi ini, di dunia ini, adalah manusia yang dosanya diampuni. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang mengampuni dosa kita. Tidak ada orang lain yang dapat mengampuni dosa kita selain daripada Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa tidak ada ritual agama apapun di bumi ini yang dapat menyucikan kita. Tidak ada ritual agama dan cara apapun yang dapat menyucikan kita. Mungkin orang berkata bahwa ritual agama bisa. Tetapi kekristenan mengajarkan kita ritual agama apapun tidak dapat menyucikan kita. Ada orang yang disucikan oleh ritual, tapi bukan disucikan oleh Tuhan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu pentingnya bagi kita bahwa dosa adalah kemelesetan kita dari apa yang Allah tetapkan. Karena itu kita diampuni, artinya diangkat dan dibawa pergi.
Kata yang sama dinegasikan dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-21 berkata, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di sana. Bapak Ibu, kita diampuni, kita ditebus itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Karena itu dosa juga berbicara tentang ditutupi, di covering. Hasilnya adalah seorang tanpa tipu, tanpa akal bulus. Ini berarti tanpa dosa. Karena itu, ketika seseorang ditebus oleh manusia, ditebus oleh Allah, mohon maaf, ditebus oleh Allah, maka dia menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, kata manusia di sini adalah digunakan akar katanya Adam. Artinya ini menunjuk kepada yang pertama Adam, penciptaan manusia aslinya yang jatuh ke dalam dosa, dan yang kedua mengandung pengertian kemanusiaan pada umumnya. Karena itu berbahagialah manusia yang ditebus dosanya dan pelanggarannya tidak diperhatikan oleh Allah. Karena dosa itu membuat manusia tidak nyaman. Dosa itu membuat manusia tidak bisa mendekat kepada Allah karena natur Allah yang suci, yang kudus. Dosa itu membuat manusia hidup dalam keterpurukan, dalam rasa bersalah dan tertuduh, dibawa kontrol oleh pengaruh manusia, dagingnya dia, sehingga dia tidak dapat mengalami perkara-perkara yang rohani daripada Allah. Karena itu, mari Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia, kita berjuang dan sama-sama belajar bahwa berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Sebagai respon atas keselamatan dan ketertebusan kita yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, maka kita mengucap syukur sebagai ungkapan syukur adalah dengan kita berubah dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik tidak menyelamatkan kita. Ingat bahwa perbuatan yang baik tidak menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan baik. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika seseorang ditebus, dia dirahmati oleh kasih karunia, diselamatkan. Sebagai ucapan syukur adalah kita berubah, moral, karakter, sifat kita berubah di hadapan Allah. Inilah yang ingin saya bagi kita di pagi hari ini. Berbahagialah orang yang ditebus oleh Tuhan, orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Tidak ada berbahagia yang sehebat berbahagia manusia yang dia tahu bahwa pelanggarannya diampuni oleh Tuhan. Sebagai respon, sebagai akibat, maka ucapan syukur kita adalah dengan menghasilkan perbuatan yang baik dalam hidup ini.